Halo sobat, selamat datang kembali kalian semua di channel ini. Seperti biasa kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari video sebelumnya. Sebelum mulai bagi kalian yang belum jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi mari kita langsung saja ke alur ceritanya dan jangan lupa untuk mengaktifkan imajinasi kalian ya. Oke, mari kita mulai. Melanjutkan cerita sebelumnya, yang dimana pada awal chapter kali ini, terlihat masih terjadi percakapan antara Whis dan Pendeta Agung, yang dimana pendeta berkata, kalau dia mengirim malaikat pesertanya yaitu Mrus ke alam semesta ke-7 untuk belajar dan menambah pemahamannya di sana. Yang lalu ia berkata lagi, saat dia mendorong batas, aku harus mengakhiri masa jabatan Mrus di dunia fana, yang kemudian Whis berkata, mungkin Anda mengizinkan saya untuk membawa Mrus dan menghadapinya sendiri. Tindakannya dengan patroli galaksi terbatas pada pertempuran dengan senjata, dia belum menggunakan kemampuan malaikatnya. Dan saat ini yang dia lakukan hanyalah melatih Goku, yang kemudian Pendeta Agung berkata, dia tidak melanggar hukum kita, dan aku tinggalkan Mrus dalam perawatanmu, tetap awasi dia, membuat masalah atau tidak, aku tidak ingin kehilangan malaikat. Yang kemudian Shin pun berganti ke Iriko di planet Yardrat, yang dimana dia melihat kalau ada pesawat asing, yang sepertinya ia ketahui, dan dia juga belum mendapatkan info terbaru karena planet Yardrat berada di luar yurisdiksi patroli galaksi. Yang kemudian ke Vegeta, yang dimana dia sangat kewalahan dengan latihannya, yang lalu Elder berkata, spirit power yang luar biasa, spiritmu sekarang lebih halus daripada Goku, dan kau berhasil dalam waktu singkat. Yang lalu Vegeta berkata, tentu saja Kakarot dan aku tidak dipotong dari kain yang sama, dan kemudian Elder pun akan mengajarkan teknik mereka kepada Vegeta, sebelum itu ia memulihkan kembali energi Vegeta. Vegeta yang terkejut karena telah dipulihkan lalu berkata, apakah ini teknik penyembuhan? Salah satu gerakan tanda tangan Penatua Piraba, cukup hebat ya, dan aku bisa belajar melakukan gerakan seperti itu. Elder yang mendengar perkataan Vegeta itu lalu tertawa, lalu berkata, jangan terburu-buru, itu hal-hal tingkat tinggi, dan kau belum sampai di sana. Yang lalu ia berkata lagi, pertama dasar-dasar yang paling mendasar, aku akan mengajarkanmu teleportasi instan. Yang lalu Vegeta berkata, teleportasi hanyalah dasar, yang sepertinya terlihat terkejut karena hal itu. Dan tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata kalau dia merasakan kalau ada roh jahat di planet mereka, yang kemudian Elder berkata, astaga, sepertinya kami punya beberapa tamu yang tidak menyenangkan. Dan tidak lama dari itu Iriko mendatangi mereka, lalu ia berkata kalau pasukan Moro datang ke sini. Vegeta yang mengetahui itu pun langsung ke sana, akan tetapi sebelum itu ia dihentikan oleh Elder. Lalu Elder berkata, kamu masih dalam pelatihan, perhatikan bagaimana kamu menggunakan kekuatan itu, oke? Dan tidak berselang lama, terlihat ada sebuah ledakan yang cukup besar, sehingga membuat Vegeta pun terbang ke sana. Dan benar saja, kalau ledakan barusan itu ulah dari pasukan Moro, Vegeta yang telah sampai, lalu bertemu dengan salah seorang dari pasukan Moro itu, dan orang tersebut mengenali Vegeta, kalau dia adalah anggota dari patroli galaksi yang ada di Namek itu. Lalu ia mengatakan kepada Vegeta, jadi kau melarikan diri sampai ke tempat ini, yang kemudian dia pun ingin memberi tahu Moro. Namun Vegeta berkata, tidak kalau aku tepat waktu, sambil menunjuk ke arah penjahar tersebut, dan tiba-tiba di ujung jarinya membentuk suatu bola energi yang cukup besar. Vegeta pun terkejut dengan kejadian itu, dan lalu bola energi itu pun langsung terlepas ke anak buah Moro itu, sehingga membuatnya terlihat seperti gosong. Vegeta pun masih tidak menyangka dengan kejadian itu, dan kemudian Elder pun datang dan lalu berkata, hajar itu jangan rusak planetnya. Dan lalu ia berkata lagi, kau baru saja menyaksikan kekuatan barumu lahir sendiri. Sebelum latihan di sini, tubuh dan chi-mu sangat tidak seimbang sehingga kau tidak dapat memproyeksikan kekuatanmu sendiri dengan baik. Lalu Vegeta merasa kalau dia sudah siap tumbuh lebih kuat lagi. Lalu anak buah Moro yang dibuat gosong tadi, yang ternyata bernama Yuzun, yang lalu ia berkata kepada dua anak buahnya itu untuk melakukan serangan balik. Yang kemudian Vegeta pun diserang oleh dua orang tersebut sekaligus, akan tetapi Vegeta dapat menghempaskan mereka dengan mudahnya.
Yuzun yang melihat anak buahnya yang berhasil dijatuhkan, ia pun menggunakan kekuatannya yang dapat mengubah dirinya menjadi monster, yang kelihatan mirip buaya itu, mungkin ini yang disebut buaya darat kali ya. Lalu dengan sombongnya ia berkata kepada Vegeta, "Sekarang aku sudah berubah, dan sekarang kau akan selesai." Dan tiba-tiba Vegeta pun langsung mendaratkan tinju manisnya ke wajah monster itu, dan membuatnya terlempar. Yuzun yang tidak terima karena telah didaratkan tinju manis ke wajahnya, ia pun menjadi marah dan langsung menyerang Vegeta. Akan tetapi Vegeta dapat menahan serangan itu dan lalu menendangnya, sampai terlempar ke arah bangunan. Dan lalu Yuzun pun mengangkat bangunan itu dan lalu melemparkannya ke Vegeta. Akan tetapi Vegeta lagi-lagi dapat menahan serangan itu dengan mudahnya. Yuzun yang melihat hal itu, ia pun lagi-lagi mengangkat bangunan yang lain dan lalu melemparnya ke Vegeta, akan tetapi Vegeta malah menendang balik bangunan itu ke arahnya. Akan tetapi Yuzun berhasil menahan bangunan itu dan lalu melemparnya ke atas. Dan tiba-tiba ia malah mendapatkan tendangan spesial dari Vegeta, sehingga membuatnya terlempar cukup jauh sampai menembus bangunan, dan terlihat dia telah kembali ke wujud normalnya kembali. Kemudian Vegeta mengatakan kepadanya, ia tidak akan membiarkannya kembali ke Moro, dan jika Yuzun ingin kembali ke penjara galaksi Vegeta tidak akan membunuhnya. Yang kemudian Yuzun berkata, "Jangan khawatir, target berikutnya Tuan Moro bukanlah planet ini, akan tetapi planet yang bernama Bumi. Mungkinkah planet itu yang kau sebut rumah?" Vegeta pun terlihat terkejut mendengar hal itu, karena mengetahui kalau Bumi akan menjadi menu makanan Moro berikutnya. Dan kemudian Yuzun pun melompat ke pesawatnya dan lalu melesat pergi, akan tetapi mereka malah terkena bangunan dari atas yang sebelumnya dilempar oleh Yuzun, ketika melawan Vegeta tadi. Yang mengakibatkan pesawat mereka meledak, sehingga membuat mereka kalah karena ulah mereka sendiri. Kemudian Iriko mengatakan kalau mereka harus segera kembali, akan tetapi Vegeta malah mengatakan bahwa untuk saat ini Bumi tidak tersentuh. Yang kemudian Elder pun mendatangi Vegeta lalu berkata, "Mengasah Chi-mu memungkinkanmu bisa merasakan Chi lain, bahkan yang paling jauh." Lalu Vegeta berkata, "Aku kehabisan waktu, untuk belajar teleportasi dilewatkan saja, aku perlu teknik yang mampu menjatuhkan Moro." Yang kemudian Shin berganti ke Moro, yang dimana Moro telah mengetahui kalau Vegeta sudah bertambah menjadi lebih kuat, yang dimana mereka telah melakukan perjalanan ke bumi. Sebelum ke bumi, Moro mengatakan kepada Sagambo, untuk mencarikan planet yang cocok untuknya selama perjalanan ke bumi. Mungkin maksud Moro planet yang berenergi tinggi begitu agar menjadi cemilannya. Yang kemudian Shin berganti ke pelatihan Goku dan Merus, yang dimana 2 bulan pun telah berlalu, yang entah sudah berapa banyak planet yang telah mati akibat energinya yang telah diserap oleh Moro. Yang lalu Merus dan Goku melakukan latihan terakhir mereka sebelum pergi ke bumi, yang dimana mereka akan menggunakan sepenuhnya kekuatan mereka dari hasil latihan mereka selama ini. Lalu terlihat Merus yang mengeluarkan kekuatannya, sehingga terlihat sebuah lingkaran yang berada di lehernya. Lingkaran ini seperti lingkaran yang biasanya ada di para malaikat itu. Apakah Merus akan mengeluarkan kemampuan malaikatnya? Mari kita simak saja ceritanya. Di saat Merus yang akan mengeluarkan kekuatannya itu, tiba-tiba malah terjadi sesuatu dengan mereka, sehingga membuat mereka terhenti sejenak. Merus dan Goku yang kebingungan apa yang telah terjadi itu. Malah tiba-tiba muncul Whis dari belakang Merus, yang lalu Whis berkata, "Sudah cukup." Lalu terlihat Merus yang memalingkan wajahnya ke belakang menjadi terkejut, ia tidak menyangka kalau Whis akan mendatanginya. Yang kemudian Merus memanggil Whis dengan sebutan saudara. Goku yang mendengar kalau Merus memanggil Whis dengan sebutan saudara, menjadi terheran-heran. Yang kemudian Whis mengatakan kepada Merus kalau ini sudah cukup, lalu Merus dengan terdiam sambil menundukkan kepalanya lalu berkata, "Jadi kau tahu apa yang saya lakukan?" Yang kemudian Whis berkata, "Aku takut tidak ada rahasia antara malaikat." Goku yang mendengar perkataan Whis itu, lalu bertanya kepada Merus, "Aku tahu kau aneh, tapi apa kau seorang malaikat, Merus?" Yang lalu Merus pun membenarkan pertanyaan Goku itu. Lalu kemudian Whis berkata kepada Merus, "Pelatihan hanya bisa berupa pelatihan,
beradu satu sama lain dengan kekuatan penuh merupakan sebuah pertarungan. Merus yang diomeli itu hanya bisa tertunduk dan meminta maaf, dan Whis berkata lagi, yang lebih mengerikan itu adalah rencanamu untuk melakukan perjalanan ke bumi untuk melakukan pertempuran dengan Moro. Merus pun terkejut karena ia tidak menyangka kalau rencananya itu malah ketahuan oleh Whis, yang dimanakan malaikat itu harus berada di posisi netral gitu. Yang kemudian Goku berkata, oh benar, malaikat tidak diperbolehkan bertarung kecuali dalam latihan kan? Yang lalu Whis membenarkan perkataan Goku itu, lalu Goku berkata lagi, apa yang akan terjadi jika malaikat melawan orang? Yang lalu dijawab oleh Whis, jika seorang malaikat melanggar kode etik kita, maka akan diberantas tanpa jejak. Goku pun menjadi kaget karena mendengar perkataan dari Whis itu, dan dia menyangka kalau malaikat itu tidak akan bisa mati. Lalu Whis berkata, ini adalah satu-satunya cara malaikat dapat dihapus dari keberadaannya. Tidak ada jalan lain dalam kebenaran ini, begitulah sifat bentuk kehidupan malaikat. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa waktumu di dunia fana telah berakhir Meris, untuk selanjutnya aku akan bertanggung jawab untukmu. Yang lalu Whis terlihat berbisik kepada Merus, yang dimana ia mengatakan bersyukurlah aku tidak menyeretmu kembali ke Tuan Daishinkan. Yang kemudian terlihat Merus telah menggunakan pakaian malaikatnya, yang lalu ia meminta maaf kepada Goku karena ia tidak dapat menyelesaikan masalah Moro dengannya, dan lalu ia pun memulihkan Goku. Akan tetapi Merus yakin kalau Goku dapat mengalahkan Moro, yang kemudian Whis pun mengajak Merus untuk kembali ke alam malaikat bersamanya. Yang lalu Whis dan Merus pun pergi meninggalkan Goku. Goku yang telah ditinggal sendiri pun akan pergi ke bumi, akan tetapi ia baru menyadari kalau ia harus menerbangkan pesawat sendirian ke bumi. Goku yang terlihat panik itu langsung meneriaki Whis untuk kembali, akan tetapi chapter kali ini pun bersambung. Lalu bagaimana dengan kelanjutan dari ceritanya? Tunggu di video saya selanjutnya, dan apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian cerita kali ini, saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi, bye-bye.